Selamat malam semuanya, para Romo, para suster, orang-orang muda yang sangat aktif dan sangat berkontribusi bagi gereja. Pertama-tama saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya imam muda dan merasa terharu kalau diundang seperti ini, memberikan rekoleksi, memberikan menjadi narasumber di rekoleksi ini. Di sini ada Romo Fikjen Makassar. Saya dulu pastoralnya di Makassar tahun 2015 sampai 17. Wah, di Lumajang. belum. Yes. Untuk mempersingkat waktu, saya mau bersharing tentang pelaksanaan Sinode Para Uskup 2023 di Paroki Santa Maria Bintang Kejora-Luwuk, Sulteng, Sulawesi Tengah. Saya di paroki ini menjadi pastor rekan dan saya mencoba untuk menggerakkan umat untuk mengikuti secara aktif sinode ini. Ada beberapa hal yang saya suka men-sharingkan, semoga saya tidak lama. Pertama, apa yang telah dibuat di paroki kami, ya. Apa kami ngopi setiap hari ataukah kami minum teh setiap hari mengenai sinode ini? Nah, inilah yang ingin kami sharingkan. Pertama, kami membentuk tim sinode paroki. Ini satu kewajiban dari keuskupan, karena itu kami membentuk tim sinode paroki. Kemudian yang kedua, saya kami mengumpulkan semua ketua-ketua lingkungan. Kalau di Keuskupan Manado itu istilah yang dipakai itu ketua wilayah rohani, ketua lingkungan dan semua kelompok kategori. Kami berkumpul untuk apa? Untuk membicarakan, ya. Pertama-tama saya memberikan sosialisasi tentang sinode ini, kemudian kita menyusun bagaimana metodenya yang harus dibuat, karena ini mengingat ini masa pandemi, apakah kita harus berkumpul di satu rumah atau bagaimana. Dan akhirnya diputuskan bahwa kita berkumpul seperti biasa, seperti ibadah-ibadah lingkungan biasa, karena di kabupaten kami itu sudah diperbolehkan, tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dan berikut kami juga menyusun jadwal, jadwal selama sinode ini, jadwal disertai dengan pemimpin-pemimpinnya atau siapa yang mendampingi penamping-penamping dalam mengadakan sinode ini dari hari Senin sampai hari Selasa itu. Kami kebetulan ada 9 lingkungan, dan Senin sampai Selasa itu kami bersinode bersama. Senin sampai Kamis, Jumat dan Sabtu itu tim paroki merangkum dan kemudian kami mengirimnya ke keuskupan. Kemudian hal ketiga yang kami buat adalah memotivasi umat. Jadi kebetulan sekali minggu lalu Advent pertama di misa malam minggu dan misa minggu pagi itu saya yang memimpin misa karena pastor paroki turne ke stasi, dan saya yang memimpin di pusat paroki, sehingga saya berusaha untuk memotivasi umat. Ya, saya mengambil waktu sejenak sesudah pengumuman. Walaupun biasanya ada yang katakan itu khotbah kedua, tetapi khotbah kedua untuk sesuatu yang lebih baik kan bisa dimaklumi. Sehingga ada banyak hal yang saya katakan kepada umat pada saat itu untuk memotivasi mereka. Nanti sebentar di slide yang kedua dari ini baru saya akan katakan apa yang saya katakan kepada umat. Dan yang terakhir yang kami buat adalah setiap malam kami sendiri turun hadir di lingkungan-lingkungan. Senin sampai Kamis saya sudah buat jadwal, tim sudah buat jadwal, dan saya katakan kepada tim saya harus hadir di setiap lingkungan. Jadi saya cukup kecewa karena minus 3 lingkungan yang saya tidak hadir.
selama 4 minggu ini, 4 minggu Advent ini, di mana kami bersinode selama 4 minggu ini, saya agak sedikit kurang hati karena tidak bisa hadir di tiga lingkungan karena minus minggu kedua dan minggu keempat. Minggu keempat kami meniadakan sinode karena menjelang Natal, itu sudah hari-hari menjelang Natal, dan minggu kedua kebetulan kami ada ulang tahun tarekat tanggal 8, sehingga 1 minggu itu saya full mengikuti kegiatan tarekat di pusat provinsi di Palu yang jaraknya kurang lebih 14 jam dari paroki kami. Nah, karena itu ada 3 lingkungan yang saya tidak ikut, tetapi selama minggu ini, selama Advent pertama ini, saya hadir sudah di 2 lingkungan. Nanti sebentar saya akan seringkan apa yang saya alami dalam lingkungan itu. Kemudian kendala dan hambatan. Kami kebetulan di Kevikepan bisa dikatakan wilayah diaspora, sehingga hal pertama yang kami hadapi, yang kami hambatan-hambatan kami itu pada umumnya berhubungan dengan medan pastoral. Khususnya untuk stasi-stasi. Sangat disayangkan sekali bahwa kami tidak bisa membuat sinode ini di semua stasi karena medan. Kami stasi yang paling dekat itu jaraknya 45 menit dari pasar paroki, dari pusat paroki, dan stasi yang paling jauh itu jaraknya 5 jam dari pusat paroki. Tapi saya sudah minta tolong ke dua stasi untuk mereka terlibat aktif, minimal mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat oleh keuskupan, dan akhirnya kami akan rangkup di paroki dan kemudian dikirim ke pihak keuskupan. Yang kedua adalah padatnya kegiatan umat di bulan Desember menjelang Natal, khususnya di minggu keempat itu. Minggu keempat itu kan setelah Advent keempat, kemudian 3 hari kalau tidak salah atau 4 hari kemudian itu kita malam Natal, sehingga itu juga membatasi gerak-gerik umat untuk mengikuti sinode ini, ataupun selama bulan Desember ini umat cukup bisa dikatakan memiliki rutinitas yang cukup tinggi, sehingga itu dimaklumi oleh kami. Tetapi kami tetap menjalaninya dengan penuh semangat, berusaha untuk memberikan motivasi kepada umat. Nah, ini yang saya suka katakan. Apa yang selalu kami katakan, khususnya pada saat misa Advent minggu pertama yang saya katakan khotbah kedua tadi, yang pada umumnya tidak disukai oleh umat, tetapi saya harus melakukan itu karena ini hal yang penting. Saya mengatakan seperti ini, Paus mengundang Anda semua. Ini yang saya katakan kepada mereka. Paus mengundang Anda semua. Sinode para Uskup 2023 adalah sinode yang pertama dalam sejarah gereja Katolik dalam hal ini. Selama ini sinode dan konsili bersifat top down, dari atas ke bawah. Artinya para uskup sedunia dan Paus sudah membicarakan ajaran tertentu, moralitas tertentu, dan kemudian ini umat kita laksanakan ini. Tetapi dalam sinode para uskup 2023 ini, Paus membuat sesuatu yang baru, yaitu bottom up. Artinya apa? Umat lebih dahulu bersinode, umat lebih dahulu memberikan masukan, memberikan kritik, memberikan saran, memberikan harapan kepada gereja, dan dari suara-suara umat itulah baru nanti para uskup dan Paus membahasnya di tingkat gereja universal. Kemudian saya mengatakan bahwa Paus Fransiskus kita itu begitu unik dengan kekasannya selama masa kepausannya, dan sinode ini spesial untuk gereja. Mengapa spesial? Karena itu Paus membutuhkan suara Anda semua. Paus membutuhkan harapan Anda semua. Paus membutuhkan masukan, kritikan, saran apapun itu dari semua umat di seluruh dunia, siapapun itu. Bahkan Paus mengatakan libatkan mereka yang selama ini mungkin kurang terlibat. Sebentar saya akan tutup dengan sedikit kesaksian. Nah, kemudian yang kedua yang saya katakan adalah jangan takut. Saya katakan ketika saya turun hadir, saya sendiri yang memimpin sinode ini, sinode dalam arti di tingkat lingkungan, saya sendiri yang memimpin, dan saya katakan silakan
Silahkan berbagi ide, silahkan memberikan masukan, memberikan harapan, bahkan jangan takut memberikan kritik kepada gereja kalau selama ini ada hal yang salah. Awal-awalnya mereka malu, sungkan, ya mereka bilang, aduh, romonya mungkin mendengar atau apa, tetapi saya bilang, oke, kalau malu, saya akan pertama bersharing atau memberikan masukan. Saya katakan bahwa gereja harus selama ini, khususnya kaum hierarki, juga harus memperhatikan berjalan bersama. Saya minta maaf untuk para romo yang ada di sini. Ya, saya masih muda, tetapi gereja atau hierarki dalam hal ini para imam di paroki itu juga harus menyadari akan berjalan bersama umat. Umat bisa berjalan bersama kalau para imam itu mau turun dan berjalan bersama. Kalau mau turun dan berjalan bersama, bergandengan tangan bersama, dan berjalan bersama. Saya mengatakan kepada umat bahwa saya sudah merenungkan ini ketika saya menyusun skripsi. Kebetulan skripsi saya itu dogma, tetapi pada bagian akhir saya aplikasinya kepada pastoral dalam bidang pastoral. Inkarnasi Yesus menurut Karl Rahner, cuman aplikasinya untuk bidang pastoral, yaitu saya merefleksikan tentang spiritualitas inkarnasi dari para imam. Artinya apa? Saya sedikit mengutip apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus bahwa para imam jangan menjadikan pastoran sebagai kerajaan dan imam adalah raja di setiap paroki. Karena apa? Imam itu seharusnya turun ke umat. Biarkan jubahnya itu kotor demi pelayanan kepada umat. Ini bukan kata-kata saya, tetapi kata-kata dari Paus Fransiskus dalam salah satu dokumennya. Dan saya katakan bahwa mari ya, kita harus memberikan masukan, harapan kepada gereja, dalam hal ini paroki. Ketika saya mulai ekstrim seperti itu, barulah mereka muncul satu persatu dengan masukan mereka, harapan mereka, kritik mereka, dan akhirnya sinode kegiatan di lingkungan itu boleh berjalan dengan baik. Dan saya bersyukur sekali karena saya itu bisa mendengarkan secara langsung masukan dari umat. Saya bisa mendengarkan secara langsung ide, harapan, dan juga kritik dari umat sendiri ketika saya terlibat langsung seperti itu. Nah, para romo, para suster yang terkasih, dalam permenungan saya atau dugaan saya, di sini saya katakan dalam dugaan saya, itu inspirasi sinode ini bermula dari homili Paus Fransiskus saat Urbi et Orbi tanggal 27 Maret tahun 2020 kemarin. Tahun 2020 kemarin. Paus mengatakan bahwa kita semua itu berada dalam satu kapal yang sama, yaitu dalam konteks homilinya, yaitu adalah dunia ini itu kita berada di dalam seluruh dunia ini itu berada dalam satu kapal yang sama. Tetapi dalam konteks sinode ini, Gereja Katolik Universal itu adalah satu bahtera di mana semua anggota gereja dari umat sampai paus kita berada dalam satu bahtera yang sama, yaitu Gereja Katolik Universal. Itu berarti kalau kita mau mengalami badai bersama-sama, dan kalau kita mengalami hujan bersama-sama, mengalami panas bersama-sama, intinya kita harus berjalan bersama. Dan hal terakhir yang saya suka mengutip kata-kata dari Paus Fransiskus saat Urbi et Orbi itu. Ini kata-kata langsung dari Paus Fransiskus. Beliau mengatakan seperti para murid dalam Injil, kita terperangah oleh badai yang tak terduga dan bergejolak. Kita menyadari bahwa kita berada di kapal yang sama. Kita semua rapuh dan kehilangan arah. Tetapi pada saat yang sama, penting dan dibutuhkan, kita semua dipanggil untuk bersatu. Paus mengatakan seperti itu. Kita semua dipanggil untuk bersatu, masing-masing dari kita perlu menghibur yang lain. Paus perlu menghibur umatnya, umat perlu menghibur imamnya, imam harus saling menghibur di antara
imam sendiri ataupun di antara koleganya. Dan Paus juga mengatakan di kapal ini, dalam konteks sinode, di kapal ini, di gereja universal ini, kita semua, sama seperti para murid itu yang berbicara dengan cemas, satu suara mengatakan kita akan binasa. Mungkin gereja saat ini akan mengatakan kita akan binasa dengan kondisi milenial seperti ini. Tetapi Paus mengatakan bahwa jadi kita juga telah menyadari bahwa kita tidak dapat terus memikirkan diri kita sendiri. Tetapi hanya bersama-sama kita dapat melakukan ini di kapal ini kita semua. Nah, jadi itu kata-kata dari Paus yang dugaan saya, sekali lagi dugaan saya atau menurut teman saya, itu yang menjadi inspirasi beliau mengadakan sinode yang bagi saya sangat spesial yang dalam sejarah gereja ini pertama kali dirayakan atau dilakukan di dalam gereja Katolik. Dan Paus Fransiskus adalah Paus pertama yang melakukan itu. Nah, sebelum terima kasih, saya ingin menutup dengan satu cerita kesaksian dari umat. Hari Selasa pagi setelah selesai misa, kebetulan saya setiap hari misa pagi, kemudian ada satu ibu yang mendekat. Satu ibu mengatakan, "Pastor," di sini kalau Keuskupan Manado mengatakan, memanggil kami pastor. "Pastor, kami sudah melakukan sinode tadi malam di lingkungan." "Oh ya," saya bilang, bagus. Bagus sudah melakukan sinode. Kemudian beliau mengatakan begini, "Tapi pastor, kami hadir itu kaget sekali karena 20-an yang hadir. Biasanya yang hadir dalam ibadah, entah ibadah Advent, APP dan sebagainya itu hanya belasan, itu sudah bersyukur. Tetapi yang hadir itu 20-an. Bahkan ada satu orang yang selama ini tidak pernah hadir di lingkungan, dia hadir saat itu." Saya spontan mengatakan, berarti doa dari Paus terkabul. Karena Paus meminta, bahkan mereka yang tidak terlibat sekalipun selama ini, libatkan mereka untuk bergabung bersama sinode ini, karena suara mereka pun itu sangat penting untuk perkembangan gereja. Tuhan memberkati dan terima kasih. Baik, terima kasih Romo Wen, sharingnya luar biasa, menginspirasi nih begini. Jadi punya inspirasi nih. Wah, nanti pastor-pastor parokial juga bisa mencontoh ini sama Romo Wen ini, luar biasa. Iya, betul. Ternyata ada gerakan-gerakan loh, katanya dari bottom up gitu ya Romo ya, dan semuanya terlibat begitu, tidak ada yang tidak